Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fas'alullah jalla wa ala an yufaqqihana fid din wa an yu'allimana ma yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan innahu waliyyu dhalika wal qadiru 'alayh. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal واجعل ما نقوم به مخلصا لك يا رب العالمين. كيف حالكن؟ Alhamdulillah بخير. Alhamdulillah bikhair Ustaz, wa kaifa haluk Ustaz? Alhamdulillah. Baik. Ini sudah mengumpulkan semua, ya? Latihan soalnya. Sudah Ustaz. Gimana yang sudah mengerjakan ini? Kira-kira level kesulitannya level berapa ini? Atau mudah? Masing-masing punya kesulitan Ustaz. Masing-masing kesulitan. Ya, normal. Tapi insyaallah hari ini kita akan coba lihat ya satu-satu sambil membahas juga jawaban-jawaban dari latihan soal kemarin. Suara saya jelas, Om, ya? Ya. Ustaz, kan pekan depan kita kan ini ya, Lebaran Idul Adha. Itu kita ujiannya kapan? Lebarannya itu hari apa, Om? Kalau di sini katanya katanya 9. Ada yang Sabtu, ada yang Minggu. Tanggal 10. Insya Allah tanggal 10 ya. Oh, kalau pemerintahan antara kalau Muhammadiyah kapan? Muhammadiyah hari Sabtu Ustaz tanggal 9. Muhammadiyah Sama Sabtu. Saudi, ya. Pemerintah 10. 10 Juli. Baik. Kita kalau jadi ujian pekan depan hari Jumat. Gimana itu berarti pas Arafah ya kalau ngikut Muhammadiyah. Iya, Ustaz. Kalau Kita bebas. Kalau saya sebenarnya bebas saja. Mau ibu pekan depan lebih enak silahkan atau mau 2 pekan lagi. 2 pekan lagi boleh nggak Ustaz? Oh, biar belajar. Lagi puasa juga. Puasa juga kan. Ustaz, Persiapan Lebaran. Iya, persiapannya itu pasti bantu-bantu. ditunda Puasa. Silakan. Saya tidak ada masalah. Kalau memang cocoknya adalah 2 pekan lagi silahkan. Iya. Cuman ya murojaahnya ya. Karena 2 pekan itu kalau kosong lupa lagi. Ini kita bahas sekarang. 2 pekan lagi ini lama sekali ya. Jadi mungkin dimurojaah lagi pembahasan soal hari ini supaya ketika ujian nanti tidak lupa. Iya. Baik, gitu Om ya. Iya. Kalau gitu pekan depan kita libur. Kemudian setelah pekan depan langsung ujian. Ya. Udah tidak ada murojaah lagi. Nah. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana hadir Ustaz. Ibu Meita ya? 6. 6, ahlan. Baik. Kalau sudah, silahkan dibuka buku tulisnya, buku tulis kertas ya, yang kemarin digunakan untuk latihan. Sambil kita bahas bersama. Jadi kalau ada yang salah atau ada yang ragu, pengen ditanyakan, silahkan langsung ditanyakan. Ya, mumpung bagiannya sedang dibahas. Baik, sudah siap semuanya? Insya Allah. Saya dulu Ustaz. Tadi ada panggilan telepon, suaranya jadi kecil. Keluar, masuk lagi. Nah. Sudah pegang pulpen semua, pulpen, pensil untuk mengkoreksi. Jangan dihapus ya. Kalau ada yang salah jangan dihapus, tapi ditulis ini salah, yang benar adalah bla bla bla. Ya, jadi biarkan itu ada sebagai pengingat. Ketika ujian nanti bahwa saya pernah salah di sini, kesalahannya di sini.
agar tidak terulang kedua kali. Oh, pulpen merah. Ya, pulpen merah atau spidol merah. طيب نبدأ رقم 1 أجيبي عن الأسئلة الآتية مستندا لما قرأت. Ya, ini fahmul maqru, memahami dari apa yang sudah dibaca. Kisahnya adalah ana talibun jadidun ji'tu min Indonesia ma dhahabtu ila Misra min qabl. Nah, رقم 1 أطالب جديد أنت أم قديم؟ ما الجواب يا فائز؟ ما الجواب؟ لا أنا طالب جديد. لا أنا طالب جديد. طيب وما جوابك يا Ibu Dewi? Saya langsung Ustadz, ana thalibun jadidun. Ana talibun jadidun. Ahsan. Ya. Jadi gitu Om ya. Kalau ada pertanyaan misalkan, kalau pertanyaannya anta talibun qadimun, nah itu baru pakai na'am atau la. Oh iya, nggak pakai la. Kalau anta talibun jadidun baru bisa na'am atau la. La. Nah, tapi kan di sini ada pilihan. Atalibun jadidun anta am qadimun? Kamu ini siswa baru atau siswa lama? Nah, ini nggak bisa dibenarkan atau disalahkan, ya. Tapi langsung kita pilih salah satu. Apa jawabannya? Ana talibun jadidun. Ana talibun jadid. Ana talibun jadid. Ahsan. Wadah ya? Ya, sambil dikoreksi. Ustaz, nggak pakai na'am dan la gitu. Tanpa na'am dan la. Oh, Karena ini pilihan. Iya. Kami na'am, ana talibun jadidun nggak apa-apa juga. Na'am enggak, salah. Itu salah. Oh, Kenapa salah? Misalkan pertanyaannya gini, saya tanya pakai bahasa Indonesia ya. Ibu Erna orang Bandung atau orang Bogor? orang Medan. Oke, Ibu Erna orang Medan atau orang Lampung? Orang Medan. Bisa nggak jawabannya? Bukan, saya orang Medan. Atau iya, saya orang Medan. Nah, kalau iya orang Medan meyakinkan, iya sih. Oh ya, nggak juga ya Ustaz. Karena Kan pilihan. Iya, Ibu benar. mau better atau mau coklatos? Oh iya, Mau benar. better, pilih salah satu. Oh iya. Berarti kalau pertanyaannya satu. Misalkan pertanyaannya, apakah ibu orang Medan? Nah, itu baru bisa benar atau salah. Oh iya. Iya kan? Benar. Ustaz, Ya. ada background. Ustaz, suara apa nih Ustaz? Kok dubbing ya? Kayaknya. Iya, sudah ketemu. Karena keluar dulu. Nggak dubbing kok. Hah? Sudah normal ya. Ntar Ibu Meita ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kenapa Ustaz? Ada yang mau ditanyakan Ibu Meita? Enggak, Ustaz tadi hanya ada background aja. Iya, Nah, betul. coba lagi ya. Betul. Sekarang masih ada? Tetap masih ada. Masih Ustaz. Sekarang masih ada? Di saya enggak, Ustaz. Sekarang udah nggak ada ya? Ya, sepertinya speaker salah satu murid terlalu dekat dengan mic-nya, jadi masuk lagi suaranya. Nah, jadi gitu. Baik. Ada lagi? Ustadz, Nah. jadi misalnya ada na'am atau la, kalau apa Ustadz? Na'am atau la seandainya cuman satu fakta. Jadi ada pertanyaan a atau hal ya. A anta talibun jadidun. Nah, ini kan bisa benar bisa salah. A anta talibun qadimun bisa benar bisa salah. Iya kan? Jadi kalau dia ada a atau hal dan cuma satu fakta setelahnya. Bukan pilihan. Ya Ustadz. Tapi kalau pilihan
A'anta min Indonesia am Malaysia? A'anta min Sri Lanka am Bangladesh? Nah, ini pilih salah satu langsung. Tidak perlu na'am, tidak perlu la. Pilih aja salah satu. Ya, karena perintahnya yang dipilih di situ, bukan untuk membenarkan atau menyalah. Kalau dikasih pilihan. Nah, Jazakallahu khairan Ustaz. namanya. Baik. Ada lagi? Tapi kalau ujian Pak Ustaz, namanya dia terbuat naamnya tapi ada anak-anak tolibun jadidun tetap disalahin nggak Ustaz? Ya, dikurangi poinnya 1. Oh. Tapi ada tetap ada nilai kan ya? Karena kan Ada. masih ada jawaban anak tolibun jadi. Tapi kalau udah diingatkan begini kayaknya hilang semua. Nah. Enggak, masih ada betul ya. Ini keuntungannya esai begini, makanya jangan mau ujian pilih ganda. Pilihan ganda itu kalau salah. Kalau esai, ibu masih tetap dapat poin. Nah, baik. Rakam 2. Ahsant. Anta min Indonesia, alaysa kadzalik? Mal jawab ya Ibu Nung. Bala, ana min Indonesia. Bala ana min Indonesia. Ahsan. Nah, ada yang ingin jawaban lain? I know this boy. Sepakat semuanya ini? Sepakat. Ana min Indonesia. Ya, ini karena alaysa kadzalik ya. Kalau benar bala. Ya, Indonesia. Ada tulisannya yang salah Ustaz, balanya nggak pakai itu. Nggak pakai apa? Itu Ustaz kan pakai kayak balanya itu kayak ada iya tamarbut ya itu kan. Alif maksurah. Alif maksurah, ana enggak. Kasih tanda warna merah yang besar. Harus pakai alif maksurah. Oh, tulisannya lah biasa lah yang ada mada tobi biasa Ustaz. Nah, pakai alif maksurah. Ya, iya. Ada lagi nomor 2 yang mau didiskusikan? Mudah ya? Oke. Kalau pertanyaannya anta min Bangladesh alaysa kadzalik? Naam. Lastu min Lastu min Bangladesh. Ya. Kalau langsung ana min Indonesia nggak bisa Ustaz, masih pakai Boleh. langsung. Naam, ana min Indonesia juga boleh. Boleh. Ustaz, Nah, ini soalnya ada jitu min Indonesia. Jawabannya ana jitu min Indonesia. Boleh kah? bala ana jitu boleh. Jitu itu artinya saya datang. Tapi biasanya pertanyaan yang model seperti ini itu jawabannya sudah ada di soal. Jadi kalau di soalnya anta min Indonesia, naam, ana min Indonesia. Karena di sini min dong. Tapi kalau pertanyaannya misalkan jita min Indonesia, alaysa kadzalik, jawabannya bala jitu min Indonesia. Jadi biasanya gitu, dari soalnya itu menentukan jawaban. Tapi kalaupun ada perbedaan sedikit, misalkan ibu tambahkan jitu lagi, tidak masalah. Selama tidak merubah makna, tidak merubah maksud. Nah. Baik. Ji itu tadi artinya apa Ustaz? Saya datang. Dari kata ja'a. Oh. Ja'a, kalau ana jitu. Anta jita. Nah. Oh, dari ja'a ya. طيب. رقم 3. هل ذهبت إلى مصر من قبل؟ Ya Ibu Erna. Ma dhahabtu ila Misra min qabl. Nah, ini ada halnya berarti.
Berarti lah. la. Oh, La. ada la. Tambahkan na'am atau la? La ma dhahabtu Oh, ila Misra min ila qabl. Misra. Min qabl. Kalau nggak pakai la-nya, Ustaz, Enggak masalah. nggak apa-apa. Tapi ini jawaban paling sempurna. Ya udah, berarti tambah ya. Ana cuma madhab. Ditambahkan la nanti. Jangan kebalik. Yang nomor 1 jangan pakai na'am atau la. Karena pilihan. Yang nomor 2 ini kan bukan pilihan. Ini fakta. Apakah benar? Nah, ini baru dikasih jawaban na'am atau la. Nah. Silakan. Ya, ada yang bertanyakan yang alif, silakan. Anda pikir yang la itu kalau cuma jawabannya azhab tu gitu, Ustaz. Jadi a itu jawabannya la gitu. Tapi kan ini hal jadi bingung. Sama, A sama hal artinya sama. Cara jawabnya sama. Oh, Ustaz. Sama jawab. Nah, baik. Ada lagi? Kelas ya. Nah. Saya hapus ini. Kalau kelas. Baik, yang Mbak. Hawili al-kalimat. Afwan, ada kucing ya. Terdengar suaranya? Enggak. Enggak apa. Hawili al-kalimat allati tahtaha khat ila al-kalimat al-atiyah. Ada Khalid, ada garis di bawahnya. Seandainya Khalid diganti Zaid wa Khalid, diganti Maryam, diganti Aminah wa Khalid wa Zaid. Bagaimana jadinya? Silahkan. Dari Ibu Meita. Khalidun diganti dengan Zaidun wa Khalidun. Zaidun wa Khalidun nama fil fasli apa tadi? Fadorobahuma mudarisu. Zaidun wa Khalidun nama fil fasl. Tambahkan alif. Ya. Fadarabahuma. Darabanya tidak ditambahkan alif. Tapi hu jadi huma. Kenapa? Karena yang darabah mudarris. Masih satu orang. Yang dipukul 2 orang. Fadarabahuma al-mudarris. Nah. Ahsan. Belum paham, Ustaz. Yang mana? Ibu jawabannya apa? Saya naimu. Karena saya pikir itu 2 orang. Naimun. Kok naimun? Gimana naimunnya? Naimu pakai waw. Ibu Dewi masih hafal ini nggak? Perubahan zahaba, zahabu. Ya. Aha. Zahaba kan Oh, satu iya. orang. Iya. Kalau 2 orang jadi? Zahaba. Zahaba. Ini juga sama. Nama 1 orang. Kalau 2 orang jadi? Naimah. Nama. Nggak usah ditambah i Nama. lagi. Nama. Tinggal tambahkan alif aja. Nama. Ustaz, saya kenapa jadi masuk ke mu ini apa ya Ustaz ya? Saya jadi lupa. Yang mana? Oh, yang zahabazah. Ini fi'il ma'ruf, pakainya- bukan isim. Ini bukan isim, ini fi'il ma'ruf. Zahaba. Kedua orang jadi zahaba. Kan tambah alif aja. Iya. Zahaba. Baru zahabu kalau banyak. Nama juga sama. Nama 1, kalau 2. Nama tambahkan alif. Kalau banyak namu. Nah. Oh iya, yang ketiga nama. Banyak. Itu saya juga jawabannya bingung antara 2 Ustadz, yang ya itu dia tadi yang pakai, saya salah ya ngambilnya naimu itu, terus karena lanjutannya itu ada pada roba, saya pikir itu apakah ditambahkan dengan fana, fanama gitu Ustadz. Bagaimana menentukan itu gitu Ustadz? Itu robanya berganti nama lagi.
Bukan kan lanjutan dari kalimat tadi itu adalah Aha. fadaroba. Fadarobu ya, fadarobu. Fadarabahu. Fadarobahu. Saya hanya berpikir apakah ini ada kesetaraan dengan dua kalimat ini ataukah nah itu dia bagaimana menentukan itu Ustaz? Apa hanya dari mengartikan saja? Pertama Ibu harus pahami fi'il ini maksudnya apa, kembali ke mana. Iya. Oke. Di sini nama adalah fi'il madhi. Maksud dari soal ini adalah kita pengen mengubah dari satu orang ke dua orang. Fi'il madhi kalau satu nama, kalau dua orang nama. Karena kita udah tahu dia fi'il madhi. Sekarang yang kedua. Fadarabahu. Fadarabahu. Daraba fi'il madhi. Sama dengan nama. Kemudian hu-nya adalah isim. Dia adalah dhamir. Jadi ada dua nih, ada fi'il madhi, ada dhamir. Dhamir ya. Nah, sekarang yang diubah tadi siapa? Khalid. Khalid. Khalid di sini ya, dia adalah tempat kembali bagi fi'il madhi yang pertama. Ini kembali ke Khalid, maka kalau Khalid yang berubah, fi'il madhinya juga berubah. Di fadarabahu, apa yang berubah? Fi'il madhinya atau dhamirnya? Dhamir. Fi'il madhinya tetap karena mudarris tempat kembalinya daraba. Mudarris tidak berubah, maka daraba tidak berubah. Yang berubah adalah dhamir. Karena dhamir kembali ke Khalid. Maka kalau Khalidnya berubah, dhamirnya yang berubah, bukan fi'ilnya. Afwan, ini bukan maksud pertanyaannya. Iya betul Ustaz. Nah. Ya, harus ditentukan dulu, harus kita pahami kalimatnya. Apa saja yang terpengaruhi oleh Khalid. Di sini yang terpengaruhi oleh Khalid adalah fi'il madhi karena dia yang melakukan, dan dhamir ya karena dia yang dipukul. Nah. Baik, ada lagi? Nah, yang seperti ini butuh banyak latihan. Nah, seperti ini butuh banyak. Ustadz Afwan, ini fa itu fadarobahuma itu maksudnya fa itu sebagai apa ya Ustadz ya? Fa ini artinya maka. Oh, yang pelajaran terakhir ya Ustadz ya? Yang pakai apa? Maka. Amma fa. Tapi di sini fa-nya aja, nggak ada amma-nya. Fa-nya sendiri artinya adalah maka. Ya. Khalid tidur di kelas, maka dia dipukul atau memukulnya seorang guru. Ini fa ini maka. Hu ini maf'ulun bihi. Fi'ilnya daraba saja. Iya. Baik, yang kedua Maryam. Nah, silahkan. Mufidah belum ya? Ibu Murni, tafadhali. Saya coba Ustaz ya. Bismillah. Nah. Maryamu namati fi fasli fadorobaha mudarrisu. Ahsan. Ya, tapi namat sih ya. Maryamu. Kenapa namat bukan namati? Maksudnya ya namati. Namat maksudnya apa namat? Tamu anas itu Ustaz. Iya, namat sih ya. Dia bisa jadi namati kalau ada alif lam setelahnya. Tapi di sini tidak ada alif lam setelahnya, maka namat biasa. Seperti idza zulzilatil ardu. Idza zulzilat. Pembacaan ya Ustaz ya. Saya pakainya naimat. Enggak. Ini fi'il madhi enggak ada i-nya ya. Nama, bukan naimah, bukan. Mungkin Ibu masih terpengaruh sama naimun. Iya. Ya, naimun kenapa itu adalah
Kenapa itu bisa berubah, Ustaz? Naimun adalah isim. Nama adalah fi'il. Bedakan antara naimun dengan nama. Naimun artinya orang yang tidur. Nama naimun, tidurlah seorang yang tidur. Nama fi'il, naimun, isim. Kalau naimun, memang isim perubahannya gimana? Naimun, naimani, naimuna, naimatun, naimatani, naimatun. Itu di isim. Tapi di sini babnya bab fi'il. Maka cara perubahan fi'il, bukan cara perubahan isim. Isim. Nah, Ustadz, pola nama ini sama nggak sih kayak pola? sahih. Qala, Sama ya, wazannya. Qala, Misalnya nama. ini ya. Baik, sudah, lanjut lagi. Yang nomor 3. Ibu Rizka, tafadhali. Aminatu Khalidun wa Zaidun namu fil fasli fadorobahumul mudarrisu. Ahsant. Aminatu Khalidun wa Zaidun namu fil fasli fadarabahum al-mudarris. Fadarabahumul mudarris. Nah, Oh, namunya ada alifnya itu juga Ustaz ya. Namu sama ya. untuk fi'il madhi yang menggunakan wawu selalu ada alifnya. Kalau kayak qalu itu juga Qalu pakai alif. Darabu pakai alif. Dahabu pakai alif. Kenapa alif ini? Untuk membedakan bahwa kita kasih tahu ke yang membaca bahwa wawunya itu bukan wawu asli, tapi wawu karena Wawul jamak. perubahan ke jamak. Oh. Ya. Kalau ada wawu di akhir kemudian tidak ada alif, berarti itu wawunya asli memang bawaan dari fi'il. Tapi kalau wawu ada alif setelahnya, berarti ini wawunya ini hasil dari perubahan. Bukan asli dari fi'ilnya. Aslinya fi'ilnya nggak ada wawunya. Nah. Baik. Ada lagi? Sudah ini wadih? Sudah dicatat? Udah. Insyaallah. Sudah ya, dihapus ya. Ya. Nah, jim. Adkhili harfa inna fil jumalil atiyah. Nah, ini lebih mudah insyaallah ya. Tinggal dimasukkan inna ke kalimat di bawah. Fadhali ya Ibu Ungki. Innal lughatal arabiyyata sahlatun. Ahsan. Innal lughata al-arabiyyata sahlatun. Inna apa kaidahnya? Membuat kata setelahnya menjadi mansub. Al-lughata fathah karena inna. Al-arabiyyata kenapa ikut-ikutan fathah? Karena dia naat. Karena dia naat mengikuti. Ya, kemudian sahlatun adalah khabar Inna. Baik. Ahsan. Nomor 2, tafadhali ya Umma Faiz. Inna tajira ghani. Inna at-tajira ghaniyun. Ahsan. Rakam 3, Ibu Dewi.
Inna imama fil masjid. Naam. Innal imama fil masjid. Sahih. Itu tukang roti lewat, kedengeran nggak? Aman, nggak kedengaran. Kedengeran nggak? Ya. Enggak ya. Berarti mic-nya cuma ke depan doang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Nah, yang Jim ini saya kira lebih mudah ya. Ada yang salah nggak? Nggak ada. Alhamdulillah. Benar. Penyelamat Ustadz. Nyelamat nilai, Ustaz. Iya benar. Berarti tidak perlu Saya cuman yang bagian bawah Ustadz karena kesalahan dari naimun itu. mungkin VL-nya kurang ini ya, kurang familiar. Familiar. Nah, Iya Ya, betul. kalau diganti dahaba mungkin betul. Insya Allah kasih yang familiar ya Ustadz. Catatan buat Ustadz. Maaf. Nah, makanya nanti kalau ragu misalkan ini fi'il atau isim ditanyakan saja. Ya. Oh, Adapun soalnya nanti bagaimana ya terserah panitia ya. Dari saya ya. Putaran peserta itu Ustadz. Ini saran kita tampung ya, tapi belum bisa direalisasikan. Yang Jim sudah, kalau sudah tidak perlu diperpanjang lagi. Insyaallah. Ya. Baik. Masya Allah, dikit lagi nih. Yang Dal sekarang. Iqra'i al-jumal al-atiyah waktubiha ma'a kitabatil a'dad al-waridata fiha bil huruf. Nah, ini kita tulis ya, ulang dan angkanya diubah ke huruf untuk menguji ini mudzakkar dan muannasnya apakah benar. Silahkan. Tadi terakhir Ibu Dewi ya? Ya. Ya, Ibu Enung. Awal hadza kitabun bi mi'ati riyalin wa hadhihi darajatu bi alfi riyalin. Alfi riyalin. Ahsan. Hadzal kitabu. Gimana cara nulisnya? Bimi'ati atau bimi'ati. Ini boleh pakai alif, boleh tidak. Riyalin. Wa hadhihi ad-darajatu bi alfi riyalin. Kali itu Ustaz, ya Allah ada B juga ada. Astagfirullahaladzim. Kalau mi'ah dan alf masih gampang, tidak berubah. Kalaupun dia ma'dudnya mudzakkar atau Mu'annas. Khalas. Raqam 2, Ibu Erna. Ustadz, Nah. kalau bimiatin bisa nggak Ustadz? Tidak bisa, itu salah. Kenapa salah? Karena mudhaf, tidak boleh tanwin. Mi'ah di sini sebagai mudhaf, tanwinnya harus hilang. Bimi'ati riyalin. Ya, Ustadz. Nah. Ya, sebagai catatan dulu. Nah. Tayyib. Ada lagi? Raqam 2, Ibu Erna. Indi ishruna riyalin. Riyalan. Ishruna riyalan. Nah, itu ma'dud jadi kasrah cuma kalau setelah 1.100. Ya, tapi 11 sampai 99 riyalan. Ini ishruna riyalan. Ini juga ishrun sama, tidak berubah mudzakkar dan muannas. 1 dan 2 masih aman ya. Alhamdulillah. Agak menantang. Ibu Maita, tafadhali. Fi fasli tis'ata asyara taliban. Tis'ata asyara taliban. Ahsan. 19 طالبا. Sahih.
Kalau talibannya diganti talibatan, Tis'a. tis'ah, Asyara. asyaranya berubah jadi asyrata. Tis'a asyrata talibatan. Asyrata talibat. Jadi kalau ma'dudnya muannats asyara jadi asyrata. Tapi kalau ma'dudnya mudzakkar tis'ata asyara. Amir ya. Amir. Baik. Kelas? Gimana Ustaz? Boleh ulangi Saya lagi masih Ustaz? salah ya Ustaz. Yang gimana? Iya, Kalau kenapa saya jadi ma'dudnya gitu? muannas, Ustaz? Kenapa saya jadi sab'ata Ustaz ya? Kalau itu beda urusan itu ya. Aduh. Walau alam sawab itu. Kenapa jadi sab'ata Ustaz? Tapi kaidahnya benar Ustaz. Kenapa angkanya berubah jadi 17 ya saya? Ustaz Ahmad boleh diulang lagi kaidahnya kalau ma'dudnya muannas? Nah, ini kalau ma'dudnya muannats, ini kan terdiri dari dua bagian ya. Ya, Ustaz. Ada bagian pertama, ada bagian kedua. Bagian pertama sama seperti kaidah satuan. 3 sampai 10 dia menyelisih. 3 sampai 9 dia menyelisih. Kalau ma'dudnya mudzakkar maka ini menggunakan ta marbutah. Tapi bagian kedua yang asyar, yang belas, ini mengikuti. Jadi kalau ma'dudnya mudzakkar maka dia asyara tanpa ta marbutah. Sama-sama mudzakkar. Oh, yang kedua, bilangan kedua mengikuti Iya. Kalau yang bilangan pertama menyelisihi ya Ustaz? Iya, bagian pertama menyelisihi, bagian kedua mengikuti. Ma'dud. Mengikuti ma'dud. Oh. Nah, di sini kan talibah muannas. Nah, belasnya juga pakai ta marbutah, sama-sama muannas. Makanya kalau di bab belasan seperti ini, bagian pertama dan bagian kedua pasti beda. Kalau pertamanya dia mudzakkar, pasti keduanya muannats. Kalau pertamanya muannats, pasti keduanya mudzakkar. Ya, makanya di foto yang di-share kemarin oleh Ibu Dewi ya di grup, itu tidak mungkin terjadi. Karena di foto itu tis'ata asyarata, nggak mungkin ini muannats lagi. Tidak mungkin, karena bagian pertama itu menyelisihi, bagian kedua dia mengikuti. Pasti kebalikannya. Kalau di sini muannats, pasti di sini mudzakkar. Kalau di sini mudzakkar, pasti di sini muannats. Nah, jelas nggak ini? Jadi kalau bendanya muannats selalu asyrata. Ya. 11, 12, 13, 14, 14 itu kalau bendanya muannats. Tapi kalau bendanya mudzakkar selalu asyara. 14, 15, 16. Nah. Ustadz, boleh nggak ini disimpulkan Ustadz? Kan kalau dia satuan kan, misalnya masih 3 sampai 10 ya. 9. Itu kan menyelisih ya. Maksudnya itu kan ini kan tis'atanya kan menyelisih si talibannya kan gitu. Oke. Itu sama kayak satuan kan, maksudnya yang 3 sampai 10 sama kayak itu kaidah kan. awal ya. Betul kan? Maksudnya benar nggak saya lagi benar berpikir seperti itu Ustaz? Benar. Jadi kaidah bagian pertama itu seperti kaidah satuan. Yang awal. Betul. Karena kan misalnya dia udah kayak kemarin tuh misalnya 97 gitu kan kembali ke awal. Tujuhnya itu kan kembali lagi ke menyelisihi itu kan Ustadz ya? Sahih, selalu digunakan kaidah itu dimanapun. 21, 33, tiganya itu mengikuti kaidah awal satuan. 3 sampai 9. Nah,
Sahih, sahih. Ada lagi? Ustadz, kalau tadi Saya mau izin Ibu Dewi pakai HP. Pakai apa, Ustadz? Pakai handphone. Iya. Handphonenya nempel ke tembok. Oh, nempel di ini, di besi buku. Maaf, Mungkin Ustadz. dia speakernya mantul ke besi terus masuk lagi ke mic. Jadi suaranya mantul-mantul. Sekarang bagaimana, Ustadz? Coba ya saya ngomong. Sekarang normal. Normal Om ya? Maaf, Ustadz. Iya. Di atas buku yang ada Nah, itu. ya ntar gini aja terus. Udah bagus suaranya. Nah, Ya. baik. Tadi ada yang mau nanya lagi? Anna Ustadz, Silakan. tis'a asyrota tolibatan ya, tolibat. Berarti kalau apa Ustadz, maksud saya kalau dia mu'anas, kalau dia muzakkar itu asyaro dibacanya, tapi kalau mu'anas asyro gitu ya. Asyrota. Nah, sahih. Oh, Jadi shinnya jadi sukun itu. oh, nah Ustaz. Bukan asyarota tapi asyrota. Oh. Syukran Ustaz. Afwan. Baik. Ada lagi? Kelas? Oh, jadi yang Ustaz, yang soal kalau seandainya adatnya, makdudnya mu'annas, berarti salasa asyrata suratan gitu. Sahih. Thalatha asyrata suratan. Udah dijawab. Bagus kan? Jawabannya berarti ana hafidtu Salasa asyrata surat. Thalatha asyrata suratan. Nah. Oh, gitu. Oke. Baik. Kelas. Tadi Ibu Maita terakhir ya? Nah, ya, anak terakhir. Ibu Murni, silakan. Khamsah. Darosna al-darsa sadisu. Darasna darsa Sadisu. asadisu diubah jadi asadi. Sadisa. Iya, sadisa. Sadisnya sudah benar. Sadisnya sudah benar, tapi harokatnya ya, ini misalkan bingung. Loh, ini sadisa, sadisu, atau sadisi? Gimana cara menentukannya, Om? Mengikuti yang depannya. Mengikuti sebelumnya. Kenapa? Karena sadis ini na'at. Na'at itu selalu mengikuti. Ini untuk adat tertibi ya, untuk adat yang urutan seperti ini. Dia adalah na'at, makanya mengikuti sebelumnya. Ya, kalau bingung harokat sebelumnya kat dhammah, berarti dia dhammah. Ad-darsu as-sadisu. Ad-darsa as-sadisa. Kasrah fid darsi as-sadisi. Gitu. Selalu mengikuti. Nah. Tertibi mengikuti. Berarti Ustaz di dalam bahasa Arab tuh nggak ada langsung ketiga, kedua gitu kan. Harus ada manutnya apa gitu Ustaz ya. Walaupun tidak disebutkan, pasti ada yang tersembunyi. Jadi itu gimana nyebutnya Ustaz? Kalau misalnya cuma bilang kedua gitu, ketiga gitu. Iya, dia tergantung posisi. Misalkan, fi ayyi darsin qara'na, atau bilangnya darasna atau qara'na ayya dars fil usbu' al-madhi. Kita udah baca bab apa pekan kemarin. Ibu bilang misalkan nggak pakai dars, bilang qara'na as-sabi'. Oh, boleh. Itu boleh, tapi harokatnya apa? Sabi'a, sabi'i, atau sabi'u? Tadi apa ini? Sabi'u berarti. Qara'na. Qara'na. Maf'ulun bih. Sabi'a ya. Qara'na as-sabi'a. Ya, dia jadi fathah karena dia maf'ulun.
walaupun menyebutkannya hanya sabi'ah aja gitu, tapi dia tetap berpola ke depan yang itu. Karena kan dia Maknanya apa gitu maf'ulun Ustaz bih. ya? Nah, karena dia maf'ulun bih. Nah, kalau langsung disebutkan itunya karena dia maf'ulun bih. Jadi langsung Jadi karena kalau sebabnya. Iya. Fi Kalau ini berarti as-sabi'i boleh, fi as-sabi'i tetap, tapi sebabnya karena dia Maf'ulun ada bih. ada harfu fee-nya, jar. ada ada fuja. Tapi Berarti kalau kalau ini bisa sadisa gitu, as-sadisa bisa gitu saya. Untuk yang misalnya soal nomor 5 ini gitu ya. bisa. Misalnya. Jadi dia tetap terpengaruh karena sebab-sebab faktor-faktor yang udah kita bahas. Tapi seandainya dia datang setelah benda, disebutkan bendanya, misalkan adarsnya disebut, berarti fathah, dhammah, kasrahnya dia karena dia na'at. Iya. Tapi kalau nggak disebut, berarti ya kasrahnya karena harfu jar, misalkan. Atau fathahnya karena maf'ul, tetap berlaku kaidah itu. Nah, Kalau yang di sini dia jadi kalimatnya jadi sebagai na'tun Ustaz. sadisnya sebagai na'at. Nah, Iya. Oh, iya. ada lagi. Kalau Ustaz. Kelas, wadih. Saya hapus ini. Sudah di screenshot. Ya, sudah. Oh, Nah, sudah. Oh, belum. Baik, sebentar. Nah, Ada rekamannya kan Ustaz ya? ada insyaallah. Oh iya insya Allah ada. Baik. baik. Kelas. Kelas. Masya Allah. Gampang semester 3 ya. Emang Amin. pembahasannya aja agak kemana-mana, tapi sebenarnya intinya ya ini. Taib yang hak. Idji al-jumal al-atiyah dhabtan kamilan. Berilah harokat kalimat di bawah ini. Ini semua kaidah ya, semua kaidah dibahas di sini. Terkumpul dalam 5 soal. Ibu salah satu, berarti kita tahu ibu kurangnya di bab mana. Ya, atau ibu bisa semua, berarti kita paham bahwa ibu paham semua kaidah di semester 3. Baik, silahkan rekam wahid ya. Ibu Rizka. Itu kemarin ada koreksi ya di tolaba, itu jadi talibun tambahkan alif. Ahmadu talibun dzu khuluqin wa ilmin. Ahsan, Ahmadu talibun dzu khuluqin wa ilmin. Saya. Ahmadu talibun dzu khuluqin wa ilmin. Kenapa ilmin ikut-ikutan kasrah? Nah, Ya, karena ada waw di situ, waw ataf namanya. Jadi dia mengikuti harakat sebelumnya. Ada waw. Ra'aitu Zaidan wa Muhammadan. Muhammadan ikut-ikutan fathah karena ada waw. Nah, ya. Apa tolibun Ustaz bukan? Kenapa tolibun bukan? Tolibu atau libun itu Ustaz? Tolibu ya. Bagaimana kita menentukan dia talibun atau talibu? pakai al. Nah, pakai al atau tidak? Kalau pakai al bu. Kalau pakai al bu, kalau tidak pakai al Ustaz ini bun. Ustaznya tolibun ya, maksudnya kan cuma kecil doang. Saya sangka. Oh, itu bun. Itu bun gitu. Itu dhammatainnya zoom. Doma mini. Iya, kecil. Iya, mini. Doma mini, miniatur. Imut-imut ya. Harus tak bilang kok bu gitu. Ya. Itu dilihat antara zal sama ba, itu sama-sama dhammah, yang satu tanwin, yang satu tidak ya. Ya. Kalau zu itu lurus-lurus aja, kalau bun dia ada, nah itu nyata dikit tuh. Ya, HP saya harus di zoom dulu baru kelihatan perbedaan, ada chipnya gitu. Ya, jadi yang pakai HP bisa dilebarkan ya, bisa di pinch out. Iya. Nah, Hulukin ya Ustadz?
Zu khuluqin, ya itu kalau zoom afwan nggak terlihat ininya. Kalau terlalu bawah dia kepotong. Nah, jadi setelah zu kaidahnya adalah menjur. Nah, baik. Ada lagi? Ahsant ya Ibu Rizky. Tafadhali ya Ibu Ungki. Nah, nomor 2. Hazal baitul kabiru ghalin. Sahih, hadzal baitul kabiru ghalin. Nah, ini kaidah ghalin dibahas. Hadza al-baitu al-kabiru ghalin. Ghalin ya. Pakai kasratain. Nah, ghalin pakai kasratain. Terlalu bawah jadi kasratainnya tidak nambah. Ahsan. Rakam 3. Innali kebaca. Ya Ummu Faiz, tafadhali. Innali salasa akhwatin. Innali thalatha akhawatin. Inna li thalatha akhawatin. Kenapa thalatha bukan thalathu? Ism inna. Nah, ini isim ini yang diakhirkan. Aslinya inna thalatha akhawatin li. Ya, tapi dibalik innali thalatha akhawatin. Gimana cara tahunya kalau setelah inna itu dibalik? Lihat saja setelahnya adalah jar dan majrur. Kalau setelahnya jar majrur berarti udah fix dia nggak mungkin isimnya inna. Pasti dibalik. Inna thalatha akhawatin li. Makanya kaidah isim innanya harus fathah tetap ada. Thalatha jadi fathah. Nah. Baik. Ya Ibu Dewi, rakam 4. La'alla ikhtibaro sahlun. Sahih. La'alla al-ikhtibara sahlun. La'alla al-ikhtibar sahlun. La'alla al-ikhtibara sahlun. Na'am. Sahih. Ibu Nung. Ma ashhalal lughatal arabiyyah. Ahsan. Ini apa namanya? Ta'ajjub. Kalau ta'ajjub setelahnya menjadi mansub. Masya Allah, masih ingat ya? Udah akhir-akhir maksudnya. Awal-awal suka lupa. Itu nanya-nanya Ustaz Ana. Nanya sama Umu Enung. Apa artinya? Kok udah ashalat? Oh bingung. Oh iya takjub Pak. Semoga 2 pekan lagi tidak lu. Nangis. Di Murjah ya. Ini penting loh ini. Iya Ustaz. Tapi soalnya nggak jauh-jauh beda kan Ustaz, masih kaidah atau berbeda tiba-tiba bukan takjub tapi yang lain gitu Ustaz. Bisa yang lain. Tapi perintahnya tetap ini. Tapi bisa jadi takjub duluan, nanti itu di sini. Iya maksudnya mungkin takjub tapi mungkin kalimatnya beda-beda gitu maksudnya Ustaz. Bisa pasti ada takjub insyaallah. Tapi apakah ada kaidah lain juga selain yang ini? Mungkin. Selama itu sudah dibahas, mungkin ada di sini. Banyak-banyak berdoa. Ustadz itu lughata atau lawota? Itu dulu tapi terpotong kepalanya. Oh iya. Nah, takutnya Ustaz, ada kenapa lughata ya Ustaz? Kenapa lughata? Nah,
Ada yang bisa jawab? Kaidahnya seperti itu untuk ta'jub. Jadi ya. Jadi setelah fi'il ta'jub adalah maf'ulun bihi. Setelah fi'il ta'jub selalu fathah. Misalkan betapa besarnya masjid itu. Ma akbaral masjid. Dah. Jadi memang setelah fi'il ta'jub dia fathah. Karena dia maf'ul bihi gitu Ustaz ya. Bukan hanya kata setelah ma-nya aja yang itu ya Ustadz fathah ya. Kalau kata setelah ma fathah dia karena fi'il madhi. Fi'il madhi kan memang aslinya fathah. Daraba, dhahaba, nama. Ya, dan setelahnya lagi menjadi fathah juga. Karena maf'ulun bihi. Arabiyah tanya sekarang, kenapa ikut-ikutan fathah? Karena dia na'at. Semuanya fathah tapi dengan sebab yang berbeda-beda. Iya. Itu kalau yang lebih baik tuh pakai alat afila ya Ustaz ya. Kalau yang lebih paling itu. Ada dua cara itu, yang ma'af'alahu dengan af'il bihi, ya. Wazannya Nah, itu beda lagi. Kalau pakai wazan yang af'il itu nggak pakai ma, pakainya bi. Jadi ngomongnya ma ashalal lughatal arabiyyata, itu satu bentuk. Bentuk yang kedua adalah ashil bil lughatil arabiyyati. Itu belum belajar ya, nanti belajarnya. Kayak yang itu loh Ustaz. Yang itu loh Ustaz, yang lebih dan paling itu loh Ustaz. Paham ya. Huwa akbaru min Ahmad misalkan gitu ya. Iya. Itu satu wazan. Satu wazan. Sama wazannya ya. Wazannya sama tapi di sini dia fathah. Kalau di sana dia biasanya dhammah. Hadha dars ashalu min dzalika dars. Tapi di sini ashalu jadi ma ashala. Nah. Wazannya sama, cuman beda harakat aja. Af'ala. Kurang tanda seru tuh Ustaz. Kurang kata seru. Kurang. Nggak seru kalau nggak ada tanda seru. Bukannya begitu Ustaz? Betul. Ya, cuma kalau di Zoom dia jadi di sini kata seru yang apa ya? Apa ya maksudnya? Di depan ya Ustaz. Harusnya di sana. Sahih. Ya, di antara kaidah penulisan ta'jub harus dengan kata seru. Afwan Ustaz, baru masuk nggak sadar kelasnya jam 9. Alhamdulillah. Jet lag 1 jam. Baru siuman. Kayak baru siuman tadi. Masih libur sekolah Mufidah ya? Atau udah alumni? Bentar lagi masuk SMA Ustaz. Masya Allah. Semoga dimudahkan. Amin ya rabbal alamin. Berarti yang termuda ya Ustadz ya di kelas kita ya. Nah. Jangan sampai ini ya. Jangan terputus. Jadi wajar ya. Wajar Ustadz kalau saya banyak salah. Kalau misalnya kan dibandingkan Mufidah, ya kan? Ya, alhamdulillah. Yang penting ikhtiarnya belajar itu. Belajar itu endless, tidak ada akhirnya. Bisa dimulai dari kapanpun, tapi tidak ada akhirnya. Para sahabat itu mulai belajar apakah dari muda semua kan? Nggak ada yang belajar dari usia senja baru mulai masuk Islam, ya kan? Tapi ada juga yang mulai dari kecil dan mereka belajar bersama-sama. Kapan ujungnya? Nggak ada ujungnya. Belajar itu terus-menerus. Udah jadi ustadz, udah jadi syekh, tetap belajar. Kalau berhenti belajar, menganggap sudah cukup, udah di puncak, berarti kemarin belajarnya nggak benar ini, salah jalur. Tapi kalau jalurnya benar, belajar itu tidak ada akhirnya. Nah, ahsan. Ya, alhamdulillah. Baik, sudah ini yang hak. Ntar Mufidah bisa lihat rekaman insyaallah ya. Atau kalau mau ditanyakan beberapa yang mumpung masih ada di sini, silakan. Ya Ustaz. Nah, ini yang wow.
Al-yawm sudah lebih mudah insyaallah adalah terjemah. Terjemah itu tidak harus berkata, ya. Terjemah tidak harus berkata, yang penting maksudnya tersampaikan, maknanya tersampaikan. Tadi yang terakhir siapa ya? Gunung. Ibu Nung ya. Tapi Ibu Erna, rekam wahid. Susu itu lebih baik dari teh. Susu, ya susu itu atau susu tersebut atau susu secara general. Oh, saya kok jadi ngaco. Susu lebih baik daripada teh. Oh ini ya Ustaznya Ahsanu ya. Ahsanu ya dia. Yang punya terjemahan alternatif? Saya lupa tehnya. Sambung atau dipisah? Susu minuman terbaik Pak, aja. digabungin. Daripada. Kalau daripadanya dari teh gitu aja boleh nggak? Boleh dari teh, boleh. Susu lebih baik dari teh, boleh. Boleh ya. Yang penting artinya bisa dimengerti ya, Sat ya. Artinya bisa dimengerti dan tidak mengurangi makna. Kadang-kadang maknanya ada yang terkurangi misalkan. Harusnya disampaikan, itu juga penting. Baik. Kelas? Kelas. Enggak ada alternatif terjemahan lagi? Ya. Enggak. Oke. Saya kurang teliti. Baik, ya, jadi catatan. Ibu Meita, tafadhali. Raja'a Hamidun min al-madrasati li'annahu maridun. Hamid pulang dari sekolah karena sakit. Sekolah karena sakit. Saya. Karena sakit, karena ia sakit, boleh. Nah. Karena dia sakit, boleh. Boleh. خلاص سمع بلال الأذان وذهب إلى المسجد يا Ibu Murni. Bilal mendengar azan dan pergi ke masjid. Dan dia pergi ke masjid. Boleh. Bilal mendengar azan dan ia pergi ke masjid. Nah, ini opset. Datang ke masjid. Taib. Kok Bilal yang dengar? Biasanya Bilal yang azan. Datang ke masjid salah ya Ustadz ya. Datang ke masjid. Datang itu boleh aja sih sebenarnya ya. Tapi lebih identik kalau dhahaba pergi. Kalau datang biasanya ja'a. Ja'a itu datang. Ja'a pakai hamzah ya. Kalau ja'a pakai ain artinya lapar. Oh iya ya, ja'a untuk apa perempuan Ustaz ya? Jaw'a itu orang yang lapar perempuan. Tapi kalau ja'a alif jamak ya. Itu fi'il madhi artinya lapar. Nah, sama kayak ja'a tulisannya persis, cuman hamzah diganti ain. Nah, itu lapar. Nah, terus cuman 2 huruf itu doang atau ja'a? Ya, 3 huruf. Ada alifnya. Ain. Baik. Raqam 4. Laila talibatun kasla. Ya Mufidah, tafadhali. Laila murid yang malas. Laila murid yang malas. Siswi Laila pemalas. Gimana? Laila siswi pemalas. Laila siswi pemalas boleh.
Siswi biar ini kan ininya ya, talibahnya. Biar terakomodasikan siswi pemalas. Lailanya Boleh. kan sudah itu mu'anas ya Ustaz. Boleh. Laila murid pemalas juga boleh, cukup. Murid yang malas juga boleh. Siswi pemalas juga boleh. Siswa yang malas juga boleh. Bebas. Kalau siswa jangan. Siswa harus laki-laki ya? Iya. Nah, berarti siswi. Ya. Siswi, murid. Apalagi kata lain? Itu doang ya. Nah, pemalas yang malas. Laila pakai Y, pakai I boleh. Tapi kalau lela ya boleh juga sih. Sama aja. Baik. Kelas. كانت أمي في المطبخ قبل قليل. Apa artinya Ibu Rizka? Ibuku ada di dapur beberapa waktu yang lalu. Boleh, beberapa waktu yang. Ibuku ada di dapur beberapa waktu. Tadi gimana? Anaknya mana, Ustaz? Gimana? Tadi Yang tadi yang terjemahkan dulu gimana? Berapa waktu yang lalu? Beberapa. Gitu ya? Mm-mm. Waktu lalu apa waktu yang lalu? Boleh aja, sama aja ya. Waktu yang lalu. Karena Saya gimana? beda Ustaz. Silakan gimana? Saya beda. Pasti ini banyak. Baru saja bisa. Baru. Ya. Ibu baru saja di dapur. Ya benar. Ibuku baru saja di dapur. Sama. Boleh. Qabla qalil sebenarnya lebih cocok barusan atau baru saja. Tapi kan beberapa waktu yang lalu juga masih menunjukkan waktu yang dekat, maka boleh juga. Kanatnya gimana? Gak usah diterangin Ustaz. Kan katanya lampau. Yang penting dia sudah menunjukkan waktu lampau, berarti kanat tidak perlu diterangkan. Karena sudah baru saja itu udah lampau ya Ustaz. Udah lampau. Nah, seandainya katanya adalah kanat ummi mudarrisatan. Gimana penerjemahannya? Ibu pernah menjadi mudaris guru. Boleh. Ibuku pernah menjadi guru. Ibuku dulunya adalah guru. Ya. Nah, di situ kanat saya dipakai, artinya dulunya pernah boleh. Nah, tapi kalau sudah waktunya sudah menunjukkan, misalkan. Gimana Ustaz? Kanat ummi mudarisun gitu. Mudarisan. Sepertinya Ustaz, bukan ya? Gimana? Kanat itu kana itu kan artinya sepertinya gitu kan? Itu ka'anna. Oh, ini beda. Kana. Kana. Oh, kana. Oh, salah Hana. Kana wa akhwatu. Kana Muhammadun naim. Kalau ka'anna itu sepertinya seolah-olah. Oh, ini kana. Hati-hati ya. Baik, kelas. Yang zai, ini sudah ya, saya hapus ini kalau sudah. Jadi kalau mamanya yang 5 itu langsung jawab ibuku di dapur baru saja, boleh nggak Ustaz? Ibuku baru saja di dapur, boleh. Penterjemahan dalam perkata itu yang saya lakukan Ustaz. Yang penting intinya ya, maknanya kan. Kalau perkata susah karena karakter, struktur kata tiap bahasa berbeda. Bahasa Inggris juga beda lagi, ya dibalik-balik. Kalau ikut perkata susah. Makanya terjemah Quran perkata kadang-kadang nggak sepenuhnya perkata, ada penyesuaian. Baik. Yang zai da'i hadhil kalimat fi jumlah mufidah adalah memberikan contoh kalimat dari masing-masing kata. Ini semuanya dikeluarkan contoh masing-masing supaya bisa kita koreksi atau bisa kita sempurnakan. Kadang-kadang sudah benar tapi bisa disempurnakan lagi. Maka masing-masing silakan disebutkan. Silakan.
Lakinna masjidah sogirun. Nah, ini bisa disempurnakan, dikasih awalan. Misalkan, Al-masjidah. misalkan at-tullabu katsirun lakinnal masjidah shaghirun. Nah, ini dikasih awalan biasanya kalau lakinna seperti ini. Karena lakinna itu di antara huruf, di antara isim yang menunjukkan lawan dari ekspektasi. Misalkan at-tullabu katsirun. Berarti kan harusnya masjidnya besar. Nah, maka pakai lakinna at-tullabu katsirun lakinnal masjidah shaghirun. Harusnya besar tapi malah kecil. Nah, maka bentukan lakinna seperti ini biasanya membutuhkan awalan. Nah. Saya Ustadz ya, coba. Laila tolibatun kasla lakinnaha solihun. Lakinnaha solihatun. Nah, kalau solihun beda lagi ya. Solihatun. Ahsan. Nah, ini kan lawan dari ekspektasi. Laila malas, tapi dia malah solehah misalnya. Bagus. Ahsan. Ada lagi? Keluarkan semua. Al-madrasatu jadidatun. Lakinnal imarata qadimatun. Lakinnal imarata qadimatun. Nah, ahsan. Boleh. Harusnya kalau sekolah lama imarahnya misalkan lama juga. Nah, tapi di sini yang satu lama, yang satu. Ahsan. Ada lagi yang lain? Mana Ustadz? Ayo. Abi goniun lakinna umma fakirun. Gimana bahasa Indonesia gimana? Abi goniun. Ini yang fakirun ini ibunya, ibu ayahnya atau ibuku? Ibuku. Nah ini Ustadz, Ana bingung. Mau nulis apa? Kan itu setelah lakinah harusnya di mansub. Mansub. Nah, umminya itu gimana Ustadz? Umma atau? Kalau ibu tidak pakai dhamir, maka dia mansub. Lakinnal umma. Pakai alif lam tapi ya. Lakinnal umma faqiratun. Tunnya juga pakai marbuthah. Kan perempuan. Ya, semua ibu perempuan kan ya? Nah, tapi seandainya ummunnya pakai dhamir, maka mansubnya itu tertutupi. Lakinna ummi. Dia mansub, tapi tertutupi karena ada dhamir. Sama seperti qalami atau kitabi jadidun lakinna baiti qadimun. Aslinya dia mansub lakinnal baita, tapi karena pakai dhamir, maka mansubnya fathahnya tertutupi dhamir. Lakinna baiti qadimun. Nah, Ustaz. Berarti ini ya bagusnya kalimatnya ummi gitu ya Ustaz, karena depannya abi gitu ya Ustaz. Iya, ummi. Lakinna ummi ini afdalnya begitu. Lakinna ummi faqiratun. Nah, syukran Ustaz. Itu abinya harus diingatkan lagi ya. Harus dinafkahi umminya. Fakir. Taib, ini cuma contoh aja ya. Taib, silakan. Yang lain, silakan. Ana coba Ustaz. Semua harus disebut. Yang belum nyebut harus nyebut selain. Nah. Iya. Ana uridu an astari hadhihi al-haqibata lakinnaha ghaliyatun. Sahih. Lakinnaha ghaliyatun. Sahih. Ada lagi? Mufidah apa jawabannya Mufidah? Yang laki nih Ustaz. Baiti saghirun lakinnahu nadhifun. Sahih lakinnahu nadhif. Taib. Lagi yang belum?
Hamidun tolibun lakinnahu kaslan. Benar, Ustaz? Kaslanu sahih, boleh. Sahih. Harusnya kan murid itu rajin ya, tapi ini kaslah. Nah. Baik. Lagi yang belum. Muhammadun tawilun lakinna hamidun kasirun. Afwan kurang jelas, coba diulangi lagi. Muhammadun tawilun lakinna hamidan qasirun. Muhammadun tawilun lakinna hamidan qasirun. Ya, qasirun ya, pakai dhammatain. Baik, ada lagi yang belum? Sudah semua? Nah, Laisa, silakan Laisa. Belum. Nah, siapa yang belum? Silakan. Ini Faiz. Atolibu kasiron lakinna al-fasla sagiru. Ahsan, lakinnal fasla saghir. Sahih. Ada lagi yang belum? Sudah. Baik, Laisa, silakan. Laisal babu mughlaqan. Laisal babu mughlaqan. Ahsan. Laisal kursiyu maksuron. Maksuran sahih. Maksuran. Pakai kaf dan sin ya? Ya. Maksuran. Nah. Tapi kalau pakai bi boleh kan Ustaz? Kalau khabarul Boleh. laisa Bimughlaqin, bimaksurin boleh. Saya Ustadz ya. Tilka madrasatun laisa jami'atun. Gimana? Tilka madrasatun laisa jami'atun. Tilka madrasatun wa laisat jami'atan. Oh, jami'atan ya. Nah, jadi setelah laisa itu mansub kecuali kalau ada bi. Maka pakai bi. Pakai kasrah bi jami'atin. Kalau ada bi, tapi kalau nggak ada bi-nya, dia fathah. Ana Ustaz. Baik. Laisa suku ba'idan. Laisa suqu ba'idan sahih. Terus? Al-ma'u laisa bibaridin. Al-ma'u laisa bibaridin sahih. Terus? Yang lain? Yang lain? Lastu min Malaysia. Ini min Indonesia. Min Malaysia. Ini min Indonesia. Sahih. Ya, Ustaz. Lastu min Makkah. Lastu min Makkah. Sahih. Lagi? Sudah semua? Type 5. Oh, bisa. Berarti laisa itu bisa berganti pakai domir juga, Ustaz ya? Apa-apa? Boleh. Laisa boleh. Lastu, lasta, lasti, lastuma. Boleh. Oh, Ustaz, saya belum harus Ustaz. laisa gitu. Ke-mute Ustaz. Nah? Saya laisa masjidu bimaftuhin. Maftuhin. Laisal masjidu bimaftuhin. Sahih. Kita terbuka. Nah. Wa laisa bimuslimin. Wa laisa bimuslimin. Sahih. Nah. Baik. Lagi? Ada lagi? 5. Lima tadarisul Qur'an ya Khalid. Lima tadrusul Qur'ana ya Khalidu. Sahih. 5 zahabat. 5 zahabati ilal mudiri. 5 zahabti ilal mudiri. Nah. Terus? 5
Iya, sama saya limahu aja Ustadz, bingung. Iya. 5. Gimana? Iya, limahu. Limahu apa limahu? Limahua gitu. Enggak gitu aja saya. Nah, tanya gini aja. 5 dhahabta, Kalau ini Ustaz, ma kharajta, itu boleh. Baik, 5 dorobeta, sahih. 5 dhahabta boleh. dorobeta bisa juga. 5 darabta boleh. Nah, 5 Ustaz, darabtahu boleh. Nah, 5 kharajta fi fasli. minal fasl. 5 kharajta Fil minal fasli. fasli. Nah, dibenarkan pakai mina. 5 mina. itu sendiri artinya apa Ustadz? 5 itu kenapa? 5 ada. Ya, 5 artinya kenapa. Nah, lagi yang lain. Kenapa? Ya, 5 kharajta minal fasli. Kenapa kamu keluar dari kelas? Oh, saya ketukar sama itu Ustadz yang 5. Kenapa? Benar ya? Kenapa? 5 kenapa sahih? Iya, benar. Ya, ada lagi. Silakan. Sudah semua? Kayaknya belum deh. Bima itu dengan apa ya, Ustaz ya? Bima Ada, dengan Ustaz. apa? Nah, Mufidah. 5 dhahabta ilal madrasati. Bima dhahabta ilal madrasati. Nah. 5 dengan apa ya kan Ustaz artinya? Bima kenapa? 5 kenapa? Oh. Amma tentang apa? Apa lagi kemarin? Itu yang kemarin latihannya sampai bingung gitu. Iya, aku yang bingung tuh. Sama. Iya, betul. Pertanyaannya apa ya? Yang tentang apa itu loh? Tentang apa ya? Dijadikan bahasa Arab apa ya? Amma ya tasa'al. Ustadz, apa contohnya Ustadz kalau bikin kalimat dengan tentang apa Ustadz? Amma tabhas. Kamu Gimana Ustaz tulisin Ustaz? Bisa ya, ada itu kan kalau tentang amma saya paling bingung mencari. Amma tasalun boleh. Amma itu kadang-kadang amma tabhas. Pokoknya ibu cari amma tatahaddatsun, tapi ibu belum belajar fi'il banyak masalahnya memang. Itu artinya apa Ustadz? Itu artinya itu apa Ustadz? mencari. Bukan tadi ya Ustadz bikin satu kalimat dari amma itu artinya apa Ustadz? Amma artinya kamu mencari tentang apa? Oh, bahasa ya. Amma bahasa. Tabhasna. Amma bahasta. Oke, pakai ini aja yang madhi ya. Amma bahasta. Amma tahaddatsta. Kamu ngobrol tentang apa? Tahaddatstum misalkan. Tahaddatsa ya tahaddatsu. Ini adalah berbicara, berbincang. Amma tahaddatstum. Amma bahas tak ya Ustaz. Bahasta. Karena dalam fi'ilnya bahasa itu biasanya disandingkan dengan an. Bahasa an. Bahasa dia. Selalu begitu. Tapi salah ya Ustadz kalau amma bahasaan. Kenapa? Salah ya Ustadz kalau amma bahasaan. Amma bahasa. Bahasaan. Enggak usah pakai an lagi. Karena annya sudah ada di awal. Oh iya. Ustaz, Baik. Kelas. Am tadi kan am itu dari mana? Am. Iya. Dari Bukan mana? am. Min aina. Mim. Nah. Mimma dari mana? Mimma dari apa? Oh. Min dari. Ma apa? Mimma dari apa? Kalau dari mana? Min aina. Bukan dari mana ya? Oh dari tadi apa? Dari apa Ustaz? Mimma tadi? Mimma dari apa?
Dari apa? Mm-mm. Min aina dari mana? Min dari aina di mana? Min aina dari mana? Kalau amma tentang apa? Amma tentang apa? Nah, Ustadz kalau bima dengan apa? Dengan. Bima. Nah, bi dengan ma apa? Bi diartikan aja harfu jar satu-satu. kalau 5 berarti karena apa gitu ya? Ustadz kalau mima apa tuh bisa nggak? Mima holakta gitu. Mimma khuliqta. Oh, apa tuh Ustadz? Kholaqo menciptakan. Oh iya ya. Dari apa kamu menciptakan? Loh, kita nggak menciptakan. Makanya bingung. Kalau khuliqta, kamu diciptakan. Dari apa kamu diciptakan? Diciptakan di sini maksudnya kita menciptakan sesuatu, Ustaz. Misalkan menciptakan boleh. gitu. Robot gitu loh saya. Tapi nggak kholaq itu identik dengan menciptakan. Membuat itu apa sih? Membuat ya harusnya Ustaz ya. Membuat itu apa bahasa Arabnya? Beda Ustaz sama kholaq. Membuat tergantung apa dulu yang dibuat. Membuat kue baju misalnya. Ya, buat baju. Membuat kue berarti memasak kue. Bilangnya. Iya. Kalau baju, membuat baju, menjahit baju. Emang Indonesia kadang-kadang buat dipakai ke semua hal. Makanya nggak bisa diterjemahkan per ini. Memasak. Ustadz, membuat baju sama menjahit baju beda loh Ustadz. Okay. Kalau membuat kan kita menciptakan bajunya, kalau menjahit kita menjahitnya, mungkin karena robek atau apa gitu. Boleh. Tapi ibu nggak ya? Tapi nggak pakai kholako kan, nggak pakai menciptakan baju. Oh, jadi kholak itu hanya untuk Allah gitu. Kholako itu menciptakan yang identik dengan penciptaan. Oh iya. Jadi Ustadz kalau misalnya bikin kalimat ambil dari ayat boleh ya Ustadz? Boleh. Yang penting benar. Potongannya benar. Ya. Jadi Ustadz, balik lagi Ustadz ke Mima. Nanti ada pertanyaan Mima lagi, nggak tahu lagi. Jadi kalau misalnya memasak itu kan memasak. Kalau matbakh dapurnya. Oh iya. Berarti tobakta gitu. Tobakta. Nah. Boleh. Oh iya. Boleh. Dari apa? Memasak. Atau membuat itu sona'a. Sona'a. Membuat tadi kan pertanyaannya membuat ya. Sona'a. Sona'a. Yasna'u. Itu membuat. Asna'u khubzan. Saya membuat roti. Boleh. Membuat roti. Produk ya. Produksi. Bukan menciptakan. Toba'a ya Ustadz ya. Memasak itu. Tobakho. Kalau toba'a itu mencetak. Oh, ada lagi artinya, selalu ada artinya. Iya, tukar. Baik. Belum Ustadz. Yang tentang Mima itu saya masih kemarin pas latihan tuh saya kayaknya salah. Yang mana Bima? Mima. Iya. Dari apa? Jadi kan dari apa terbuat gitu loh Ustadz. Kan karena kan barang dulu terus terbuat gitu loh. Maksudnya, iya. Apa? Misalnya dari apa kursi ini terbuat. Nah saya tuh apa ya bahasa? Iya karena kurang mufradat ya. Iya. Sebenarnya terbuat kursi mimma suni'al kursi. Ini kan sona'a membuat. Kalau dibuat atau terbuat itu suni'a. Dibuat harokatnya menjadi fu'ila wazannya. Daraba memukul. Duriba dipukul. Sona'a membuat. Suni'a dibuat. Ini ada bab dalam bahasa Arab namanya al-fi'il al-mabni lil majhul. Dia pasif. Iya.
Jadi berubah apanya? Cuma berubah harokatnya. Wazannya jadi berubah jadi fu'ila. Kataba jadi kutiba. Darasa jadi Duris. duris. Nah, itu artinya dipelajari. Ya itu. Nah, memang kita belum belajar itu, makanya ketika membuat kalimat itu memang butuh banyak. Saat latihan Seandainya kan kalau ada lagi Ustaz, kalau seandainya lagi ujian butuh kata-kata yang belum diajarin, boleh tanya nggak Ustaz? Boleh. Kalau pertanyaannya kayak mimma itu memang identik dengan kata pasif. Iya. Karena Bukan, maksudnya kayak gini tadi sun'ah itu kan belum pernah ya. Terus mau bikin kalimat yang memang ada hubungannya dengan kata yang belum diajarkan, boleh tanya nggak Ustaz? tergantung soalnya. Kalau saya tergantung soalnya. Sebenarnya Kalimat bebas Ustaz, kalimat bebas. kalau pertanyaannya Membuat kalimat. ya, oke. Kalau pertanyaannya cuma misalkan membuat apa bahasa Arabnya Ustaz, mencetak apa bahasa Arabnya, Ya, seperti itu. boleh kalau belum dipelajari. Tapi buat apa? Kenapa nggak cari alternatifnya aja yang gampang? Ya. Daripada pakai kata baru terus salah pas ujian kan repot. Terkadang ini Ustaz, yang terlintas itu hanya itu gitu loh. Iya boleh, kalau begitu boleh. Tapi kata yang belum dipelajari. Nah ini ujian mufradat juga. Di sini kita ujian mufradat juga di bab ini. Di Zai. Tapi kayak mimma itu kan biasanya identik dengan pasif. Yaitu biasanya pertama dia nggak akan diujikan. Amin. Alhamdulillah. Yang kedua memang karena kita belum pelajari pasif. Ya, memang agak kesulitan. Ada di latihan Ustadz, masalahnya Ustadz. Ya, namanya juga latihan. Saya ngasal pendahuluan ya Ustadz ya. Mungkin aspeknya penulisnya cuma aspek ibu akan nulis khuliqah saja. Mimma khuliqal jin, mimma khuliqal ins itu kan udah dipelajari di hiwar kan? Ya, ya itu juga ditulis akhirnya tidak berkembang. Ya, bertahap. Kalau ibu tulis sunia, saya malah kaget, ini belajar di mana? Ya, gitu ya. Ada lagi? Sudah semua ini berarti? Insya Allah. Ada pertanyaan secara umum dari awal sampai akhir, dari semester 1? Nggak ada. Tinggal di murojaah ya, Ingat-ingat, ujiannya 2 pekan lagi, maka butuh murojaah. Jadi minggu depan nggak masuk ya Ustaz, libur? Ya, minggu depan kita liburkan saja. Alhamdulillah. Ya, biar persiapan Lebaran, Idul Adha. Kemudian kita bertemu lagi insya Allah pekan depannya lagi. 15. Ya, semoga ibu-ibu murojaah. Diingatkan di grup ya, nanti udah pekan depan ibu ingatkan di grup, jangan lupa murojaah. Kemudian pekan depan lagi ingatkan lagi, jangan lupa murojaah. Karena setelah ini cuma murojaah itu cuma niat aja, nggak dilakuin, percuma ya. Ada fungsinya, cuma dapat pahala doang. Kalau dilakuin ini biar tidak lupa lagi pelajaran-pelajaran yang sudah kita bahas. Baik. Ya, sudah. Ustaz, kenapa Ustaz tadi tanya dari semester 1? Memang ujiannya dari semester 1, Ustaz? Siapa tahu ada pertanyaan dari semester 1 nggak sempat ditanyakan. Maksudnya semuanya, ada yang bertanyakan tentang semuanya silakan. Enggak. Ya. Kalau dari semester 1 pasti akan nyambung sampai sini. Ini semua adalah sambungan dari semester 1. Iya. Nah. Tanya hal lain boleh nggak Ustaz? Yang mana? Ini tentang kita nih kan mau Idul Adha. Kan ada 2 pendapat katanya. Yang mengambil matla daerah masing-masing, ada juga yang mengambil apa yang diputuskan oleh arah pertanyaan kemana? Tapi anak sarankan ditanyakan ke Ustadz yang lebih senior. Oh ya. Nah, yakin ibu-ibu ikut kajian di mana misalkan ada Ustadz yang memang khusus membahas itu, maka silakan. Adapun saya sendiri, saya belum berijtihad, saya hanya mengikuti Ustadz juga sama seperti ibu-ibu, maka jangan lempar hal-hal fatwa ke sini ya. Saya bukan darul fatwa. Ini kalau fatwa silakan ke mufti. Nah,
Ustaz, ini bertanya juga, tapi nggak tahu ada hubungannya apa enggak. Saya tuh bingung, Ustaz. Kalau saya dibilang barokallah, ini apa bedanya? Saya masih bingung. Barokallah, barokallah fiik, tabarokallah itu artinya apa? Saya belum terlalu paham. Itu apa, Ustaz? Misalnya gitu. Biasanya yang lengkap itu barakallah tambahkan fi. Itu artinya? Barakallah fiik. Allah memberkahi kita semua gitu. Allah memberkahimu. Ya. Fik kan fika, anta kalau perempuan fiki, kalau jamak fikum. Jadi fiik tuh fikunna. Fiik tuh maksudnya fika gitu ya, saya. Fiki gitu ya, saya. Kan kalau sekarang tulisannya fiik gitu doang. Ya karena dimatikan iya. akhirnya. Tapi itu adalah fi harfu jar kemudian bertemu dengan dhamir fik, fikum, fi. Nah. Itu lengkapnya begitu. Kalau tabarokallah itu apa itu? Masya Allah, tabarakallah, sama juga. Semoga Allah berkahi. Cuman ini ini dalam ilmu sharaf memiliki sifat mutawah. Misalkan, Allah alam apakah ini benar, tapi biasanya kalau ada huruf kemudian ditambahkan beberapa huruf, ada kalimat kata ditambahkan beberapa huruf, itu memiliki makna tambahan. Jadi kalau tabarok itu biasanya berkah yang benar-benar melimpah. Gitu. Oh gitu. Tapi untuk doa biasanya barakallah fik yang pakai fi itu. Itu aja ya. Barakallah fik. Jadi kalau misalnya masya Allah baru tabarakallah. Kalau biasanya masya Allah tabarakallah. Nah. Oh iya. Ya, itu ada pembahasan ilmu sharaf. Nah. Oh iya. Syukran Ustaz. Wah. Ada lagi? Khalas? Gitu ya. Baik, khalas. Narakum fi khair. Selamat berlibur, tapi selamat bermurajaah juga. Mau doain Ustaz, mau doain. Doain kita bertemu lagi di kelas yang sama dan ibu-ibu yang sama. Amin. Saling menguat. Semoga kami lulus. Amin. Saling menguatkan, saling mendoakan. Insyaallah kita bertemu lagi. Ustaz, latihan soal aja tapi dikirim lagi gitu Ustaz buat latihan. Boleh. Usul tuh boleh Ustaz. Latihan. Boleh. Jahit gitu Ustaz. Boleh dong Ustaz. Baik, ada satu soal lagi memang mirip seperti ini. Setuju Ustaz. Soal yang aslinya berbeda. Tapi tidak mungkin saya koreksi satu-satu. Kalaupun dikoreksi nggak bisa pembahasannya dengan tulisan. Jadi mungkin nanti akan saya kirimkan soalnya insyaallah. Kak bisa koreksi dengan voice note Ustaz. Tapi apakah dibahas? Ana akan siap kalau ngebahas ketika ibu-ibu siap. Jadi ditentukan aja misalkan waktunya kalau memang mau dibahas, mau pekan depan misalkan atau mau hari lain, silakan saya bebas. Yang penting sebelum ujian. Ya, dimusyawarahkan saja waktunya. Tapi akan dikirimkan soalnya insyaallah akan saya kirimkan. Saya usulan yang bagus. Nah. Alhamdulillah, syukran Ustaz. Khalas? Baik. Kita cukupkan. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian mohon maaf. Hadza sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ustaz. Ya, kalau juga.